Sebelum melakukan pendudukan di Aceh, Jepang berjanji akan membawa suasana baru pasca pemerintah kolonial Belanda meninggalkan Aceh. Berbagai lembaga dibentuk untuk pemberlakuan syariat Islam. Pada tanggal 13 Maret 1942, tentara Jepang melakukan pendaratan di Aceh setelah Belanda menyerah kalah kepada sekutu. Pendaratan Jepang berlangsung mulus tanpa ada perlawanan, karena segala sesuatu telah diatur dengan baik. Mereka diterima oleh masyarakat Aceh dengan baik karena berjanji akan membawa suasana baru setelah Belanda pergi. Profesor Dr. Ismail Sunni, SHMCL, dalam buku Bunga Rampai tentang Aceh menjelaskan, sebelum melakukan pendaratan di Aceh, Jepang terlebih dahulu menyampaikan pernyataan melalui radio dan selebaran bahwa syariat Islam akan dapat dijalankan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari tanpa halangan apapun. Sebelum lebih jauh kami mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Setelah setahun menduduki Aceh, pada awal Januari 1943, Jepang memenuhi janjinya. Seorang ulama keturunan Sultan Aceh, Tuanku Abdul Aziz, diangkat menjadi penasihat pemerintah Jepang di Aceh dalam urusan Islam untuk seluruh Aceh. Namun, pengangkatan Tuanku Abdul Aziz tidak memuaskan golongan ulama. Para ulama Aceh menginginkan ulama lain. Jepang kemudian membatalkan pengangkatan Tuanku Abdul Aziz dan membentuk majelis lain yang melibatkan banyak ulama di dalamnya bersama Tuanku Abdul Aziz. Majelis itu dinamai Sedan Jaku, yakni Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya. Majelis ini diketuai oleh Tuanku Abdul Aziz. Sebagai wakilnya diangkat Tengku Muhammad Daud Beraih dan Tengku Muhammad Hasbi, serta beberapa ulama terkemuka lainnya sebagai anggota majelis. Presiden Jepang di Aceh, Sino, dalam pidatonya saat peresmian Sedan Jaku mengatakan, pembentukan majelis tersebut semata-mata untuk menjalankan syariat Islam di Aceh secara sempurna, sebagaimana dijanjikan Jepang sebelum mendarat di Aceh. Selanjutnya, Jepang juga membentuk Mahkamah Agama yang dinamai Sukuyu Hoin. Lembaga ini merupakan pengadilan agama yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1944. Jepang menyebutnya pembentukan lembaga peradilan itu sebagai hadiah pemerintah Jepang pada ulang tahun kedua pendaratan di Aceh. Selain itu, Jepang juga mengangkat seorang ulama, Tengku Ismail Yakub, sebagai pemeriksa Sekolah Agama Seluruh Aceh atau Susukyu Gaku Sigaku, yang bertugas mengadakan pengawasan atas pendidikan agama. Dalam bidang pemerintahan, sebelumnya pada tanggal 8 November 1943, Jepang membentuk Badan Perwakilan di Sumatera. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1944, dikeluarkanlah peraturan oleh Residen Aceh mengenai pembentukan Aceh Sucangikai, yakni Majelis Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Namun, majelis ini hanya dijadikan sebagai badan penasehat yang hanya bersidang 2 kali dalam setahun untuk memberikan pertimbangan mengenai kebijaksanaan menjalankan pemerintahan yang akan dikemukakan dalam sidang oleh Residen Jepang. Jepang kemudian mengalami kesulitan, bahan makanan menipis, hingga kemudian mengeluarkan peraturan setiap petani diharuskan menjual hasil pertaniannya pada suatu badan yang dibentuk khusus untuk mengatur bahan makanan. Rakyat juga mulai diwajibkan untuk masuk menjadi tentara rakyat untuk melawan sekutu. Kewajiban-kewajiban yang memaksa seperti itu kemudian menimbulkan kebencian masyarakat Aceh terhadap Jepang. Masyarakat Aceh menganggap Belanda dan Jepang sama saja, seperti babi dan anjing. Hal ini diungkapkan dalam istilah Letbui Petambang Aceh, yang artinya mengusir babi membawa masuk anjing. Perlawanan terhadap Jepang pun digelorkan di setiap daerah. Zurpan dalam buku Kiprah Pedagang Pribumi
pada Mada Revolusi Kemerdekaan di Aceh mengungkapkan, selama pendudukan Jepang di Aceh, terjadi kehancuran dalam struktur ekonomi yang sudah terbentuk sebelumnya, terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. Pegawai-pegawai Eropa yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda bekerja sebagai penggerak berbagai perusahaan di Aceh. Pada masa pendudukan Jepang menjadi tahanan. Akibatnya, kegiatan perusahaan tambang minyak bumi dan perkebunan terhenti. Pada masa pendudukan di Aceh, Jepang berkeinginan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian di Aceh dengan membentuk Aceh Suprasetyo selaku kepala urusan ekonomi dan lalu lintas daerah Aceh. Lembaga ini dipimpin oleh S. Masfubuti. Namun rencana yang disusun lembaga ini untuk menciptakan swasembada pangan di Aceh tidak berhasil. Rakyat Aceh semakin marah kepada Jepang ketika diberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun benteng-benteng pertahanan militer. Pengerahan rakyat terutama petani untuk kerja rodi membuat pertanian sektor di Aceh anjlok. Hal itu diperparah lagi dengan dibentuknya Badan Sukai oleh pemerintah Jepang untuk membeli dan mengutip padi dari sisa produksi petani untuk keperluan logistik militer. Pembentukan Sukai ini diperkuat dengan peraturan Panglima Militer Jepang di Sumatera, tanggal 25 Februari 1944 nomor 55. Peraturan ini menetapkan bahwa mereka yang enggan menyerahkan produksi padi kepada pemerintah Jepang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun atau denda sebanyak 200.000 won. Sebagai pelaksana peraturan ini, di Aceh ditunjukkan perusahaan Jepang yang ternama Mitsubishi Kososen Kabushiki Kaisha. Hal seperti ini kemudian membuat perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang tidak dapat dibendung. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.